kan sudah ini adalah pertemuan dan bacaan. Pertemuan kedua, kalau saudara lihat silabus, ya, oke, ini. Kemudian sekarang pertemuan ketiga ya. Sekarang pertemuan keberapa ini? Ketiga, Pak. Oh, Pertemuan ketiga, Pak, chapter Oh, oke. 4. Iya, Pak. Udah kaget, Pak. Kaget. Pertemuan ketiga chapter 4 ya, sorry ya. Pertemuan ketiga bab 4. Oke. Yang membicarakan tentang bab. Jadi Matius Vanu Ahoinai dan Destrisi Widyaningsih, sedangkan jurnalnya untuk pertemuan ketiga adalah Eko Prasetyo dan Muhammad Sugianur. Sorry, saya salah baca. Iya, Pak, nggak apa-apa. Siska udah mau pingsan itu. Waduh. Udah senam jantung, Pak. Itu. Oke, silahkan Matius dan Desti Sriwidyaningsih. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Oke, Mbak, ini yang menyajikan Mbak siapa? Tadi Desi ya? Desi. Yang pertama, Mas Matius, Pak. Oke. Baik, kita mulai. Selamat malam Pak Egi. Selamat Ya. malam. Ya, Mas Matius, tolong kaitkan dengan chapternya secara jelas ya. Jadi kita bisa, teman-teman yang lain juga bisa ngikutin dari chapter 4 ini runtutannya seperti apa. Oke, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai corporate governance around the world. Tata kelola perusahaan di dunia. Saya sendiri atas nama Matius Vanu Ahoinai dan teman saya Desti Sriwidyaningsih. Oke, next, Mbak. Pada poin pertama pengantar, tujuan dari manajemen keuangan harus memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun kenyataannya tidak ada jaminan bahwa manajemen akan menjelaskan perusahaan untuk memaksimal kesejahteraan pemegang saham. Misalnya yang terjadi pada perusahaan Enron, WorldCom, dan Global Crossing di Amerika Serikat dan beberapa perusahaan besar. Ketika manajer yang mementingkan diri sendiri mengendalikan perusahaan, mereka terkadang terlibat dalam tindakan yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Pada sebuah artikel di Harvard Business pada tahun 2003, Januari 2003, menjelaskan bagaimana para eksekutif Amerika memperlakukan perusahaan Amerika Serikat seperti ATM yang memberikan diri mereka sendiri dengan jutaan dolar dalam tunjangan perusahaan tersebut. Banyak negara yang kurang berkembang dan transisi mekanisme tata kelola perusahaan sangat lemah atau hampir tidak ada. Di Rusia misalnya, sistem tata kelola perusahaan yang lemah memungkinkan manajer mengalihkan aset dari perusahaan yang baru diprivatisasi dalam skala besar. Ketika transaksi sendiri secara manajerial berlebihan dan dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan efek negatif yang serius pada nilai-nilai perusahaan dan fungsi pasar modal yang tepat. Faktanya ada konsensus itu kayak kesepakatan antara beberapa organisasi atau beberapa negara atau beberapa perusahaan yang berkembang di seluruh dunia bahwa sangat penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan untuk melindungi hak pemegang saham atau mengakses manajerial dan memulihkan kepercayaan pada pasar modal. Oleh karena itu, penting bagi investor internasional atau multinasional untuk memiliki pemahaman mengenai pemahaman yang baik mengenai
lingkungan tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Next, Mbak. Tata kelola perusahaan dan masalah utama. Perusahaan publik yang dimiliki oleh banyak pemegang saham yang dilindungi oleh kewajiban terbatas merupakan inovasi organisasi utama dalam konsekuensi ekonomi yang kuat. Perusahaan publik pertama didirikan pada tahun 1602 ketika perusahaan Hindia Timur Belanda disewa dengan kekuasaan monopoli atas perdagangan rempah-rempah Belanda di Asia Selatan. Perusahaan menerbitkan saham untuk pertama kalinya dalam sejarah untuk membiayai usaha-usaha yang mahal dan berisiko tinggi yang melibatkan perdagangan di daerah-daerah asing atau daerah-daerah terpencil yang ada di seluruh dunia. Perusahaan publik ini memiliki kelemahan utama, yaitu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan yang sangat lazim di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana kepemilikan perusahaan sangat tersebar, menimbulkan kemungkinan konflik antara pemegang saham dengan manajer. Tapi pada prinsipnya pemegang saham memiliki dewan direksi perusahaan yang kemudian mempekerjakan manajer untuk menjalankan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Misalnya dalam kasus Enron dan perusahaan-perusahaan yang disfungsional sebagai dewan direksi yang gagal untuk melindungi kepentingan pemegang saham dalam perusahaan. Next, Mbak. Pemegang saham di berbagai negara kemungkinan memang menghadapi sistem tata kelola perusahaan yang berbeda. Namun masalah utama dalam tata kelola perusahaan tetap sama. Ada lima masalah utama dalam tata kelola perusahaan, yaitu yang pertama masalah agensi, yang kedua pemulihan untuk masalah agensi, yang ketiga hukum dan tata kelola perusahaan, yang keempat itu konsekuensi hukum, yang terakhir itu reformasi tata kelola perusahaan. Di sini kita akan membahas satu persatu antara 5 masalah utama dalam perusahaan, tata kelola perusahaan. Next, Mbak. Yang pertama ini mengenai masalah agensi. Misalnya manajer atau pengusaha dan investor menandatangani sebuah kontrak perjanjian yang menjelaskan bagaimana manajer akan menggunakan dana dan juga bagaimana hasil investasi akan dibagi antara manajer dan investor. Jika kedua belah pihak antara manajer dan investor dapat menulis kontrak dengan lengkap yang menentukan secara tepat apa yang akan dilakukan di bawah setiap kemungkinan masa depan, tidak akan ada ruang untuk konflik kepentingan tersebut atau kebijaksanaan manajerial. Dengan demikian, dalam kontrak lengkap tidak akan ada masalah keagenan ketika sebelumnya dilakukan kontrak yang sah antara manajer dengan pemegang saham atau investor. Masalah agensi ini mengacu pada kemungkinan konflik antara manajer yang mementingkan diri sendiri sebagai agen dan pemegang saham perusahaan yang merupakan prinsipal. Manajer yang mementingkan diri sendiri juga dapat menghamburkan dana dengan melakukan proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan atau dirinya sendiri, tapi menguntungkan bagi investor. Misalnya manajer mungkin salah mengalokasikan dana untuk mengambil alih perusahaan lain dan membayar lebih untuk target jika itu melayani kepentingan pribadi mereka. Menurut Jansen pada tahun 1989, masalah keagenan ini cenderung lebih serius pada perusahaan dengan arus kas bebas.
Makanya ada dua insentif penting bagi manajer untuk mempertahankan arus kas, yaitu yang pertama itu cadangan kas memberi manajer perusahaan memberi manajer memberi manajer perusahaan suatu ukuran kemandirian dari pasar modal atau mengisolasi mereka dan pengawasan dalam prinsip disiplin eksternal. Ini akan membuat prinsip lebih mudah bagi manajer. Yang kedua, menumbuhkan ukuran perusahaan melalui retensi atau kas cenderung memiliki efek meningkatkan kompensasi manajerial. Next, Mbak. Yang kedua, perbaikan untuk masalah agensi. Masalah yang penting bagi pemegang saham untuk mengendalikan masalah keagenan, jika tidak mereka mungkin tidak bisa mendapatkan uangnya untuk kembali. Nah, berikut ini merupakan beberapa mekanisme atau tata kelola perusahaan untuk meringankan atau memperbaiki masalah keagenan ini. Itu dengan 7 cara mekanisme, yaitu yang pertama jajaran direksi, yang kedua kontrak insentif, ketiga kepemilikan terkonsentrasi, yang keempat transparansi akuntansi, kelima hutang, keempat pencatatan saham luar negeri, yang terakhir pasar untuk pengendalian perusahaan. Next. Yang pertama mengenai jajaran direksi. Di Amerika Serikat, pemegang saham memiliki hak untuk memilih dewan direksi yang secara hukum bertugas mewakili kepentingan pemegang saham. Jika dewan direksi tetap independen dari manajemen, ini dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk mengatasi masalah keagenan. Dalam sebuah studi tentang tata kelola perusahaan di Inggris, menurut dari Dahia atau Connell dan Travis pada tahun 2002 melaporkan bahwa dewan direksi lebih cenderung menunjuk CEO luar setelah peningkatan representasi pihak luar dan dewan. Yang mekanisme yang kedua, next Mbak, mengenai kontrak insentif. Kontrak insentif ini manajer mendapatkan hak kendali residual, dengan demikian memiliki leluasa yang sangat besar tentang bagaimana menjalankan perusahaan. Tetapi mereka memiliki relatif sedikit ekuitas perubahan yang mereka kelola. Selama manajer tidak memiliki saham ekuitas, mereka tidak memiliki hak arus kas, meskipun manajer menjalankan perusahaan atas kebijakan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari keuntungan yang dihasilkan dari upaya yang dan keahlian dari mereka sendiri. Menyadari dari situasi ini, banyak perusahaan memberi manajer kontrak insentif seperti saham dan opsi saham untuk mengurangi terjadi keganjalan ini dan lebih menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan investor dalam suatu perusahaan. Dengan pemberian saham atau opsi saham, manajer dapat diberikan insentif untuk menjalankan perusahaan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kekayaan pemegang saham dan juga kekayaan mereka sendiri atau perusahaan sendiri atau investor. Next Mbak. Kemudian mengenai kepemilikan terkonsentrasi. Cara efektif untuk meringankan masalah keagenan adalah dengan memusatkan kepemilikan saham. Jika satu atau beberapa investor besar memiliki porsi signifikan dalam perusahaan, mereka akan memiliki insentif yang kuat untuk menentukan manajemen. Misalnya jika seorang investor memiliki 51% dari perusahaan, dia pasti akan mengendalikan manajemen, atau dia dapat dengan mudah mempekerjakan atau memecat
anggota-anggota lain atau manajer, dan akan memastikan bahwa hak pemegang saham dihormati dan menjalankan urusan perusahaan. Kemudian gambar di samping ini menggambarkan kemungkinan hubungan antara saham kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Menurut Moore, Shleifer, dan Visi pada tahun 1988 yang mempelajari hubungan antara perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Titik balik antara X pada gambar yang ini dicapai pada sekitar 5% dan yang kedua Y pada sekitar 25%. Artinya efek entrapment secara kasar dominan pada rentang kepemilikan manajerial antara 5% dan 25%. Sedangkan efek keselarasan dominan untuk kepemilikan saham kurang dari 5% dan melebihi 25%. Next, Mbak. Yang kemudian akuntansi transparansi. Perusahaan besar seperti Enron dan Parmalat terkait dengan kecurangan akuntansi besar-besaran memperkuat standar akuntansi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah keagenan. Manajer yang mementingkan diri sendiri atau orang dalam perusahaan dapat memiliki insentif untuk membuat pembukuan, misalnya meningkatkan pendapatan dan menyembunyikan utang. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari perusahaan, ada dua hal penting untuk mencapai transparansi. Ada dua hal penting untuk dalam suatu transparansi dalam perusahaan, yaitu negara untuk mereformasi aturan akuntansi yang pertama, dan yang kedua harus memiliki komite audit yang aktif dan berkualitas. Next, Mbak. Kemudian mengenai hutang. Meskipun manajer memiliki keluasan antara berapa banyak dividen yang harus dibayar kepada pemegang saham, hutang tidak memungkinkan adanya keluasan manajerial. Jika manajer gagal membayar bunga dan pokok kepada kreditur, perusahaan dapat dipaksa bangkrut dan manajernya dapat kehilangan pekerjaan. Hutang yang berlebihan bagaimanapun bisa menimbulkan masalah sendiri. Dalam kondisi ekonomi yang bergejolak, ekuitas dapat menjadi penyangga perusahaan dari kesulitan yang dialami. Manajer dapat mengurangi atau melewatkan pembayaran dividen sampai situasi membaik. Next, Mbak. Yang berikut pencatatan saham luar negeri. Perusahaan yang berdomisili di negara-negara dengan perlindungan investor yang lemah, seperti Italia, Korea, dan Rusia, dapat mengikat diri mereka sendiri secara kredibel untuk perlindungan investor yang lebih baik, dengan mencantumkan saham mereka di negara-negara dengan perlindungan investor yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dengan kata lain, perusahaan asing dengan mekanisme tata kelola yang lama dapat memilih untuk melakukan outsourcing tata kelola perusahaan yang unggul yang tersedia di Amerika Serikat melalui daftar asing. Secara khusus menurut Doige, Carolie, dan Stulz pada tahun 2002 melaporkan bahwa perusahaan asing yang terdaftar di Amerika Serikat dinilai lebih tinggi daripada perusahaan yang berasal dari negara yang sama yang tidak terdaftar di Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dapat mengambil keuntungan lebih baik dari peluang pertumbuhan, dan pemegang saham pengendali tidak dapat mengekstraksi atau banyak keuntungan pribadi. Next, Mbak.
Kemudian mengenai pasar untuk pengendalian perusahaan. Misalnya perusahaan terus berkinerja buruk dan semua mekanisme tata kelola internalnya gagal untuk memperbaiki masalah, situasi ini dapat mendorong orang atau orang dari luar atau perusahaan atau investor lain untuk mengajukan tawaran pengambil alihan. Dalam upaya pengambil alihan yang tidak bersahabat atau penawaran biasanya membuat penawaran tender kepada pemegang saham. Target dengan harga yang target dengan harga yang melebihi harga saham yang berlaku. Dengan demikian, pemegang saham target memiliki kesempatan untuk menjual saham mereka dengan harga premium. Jika penawaran itu berhasil, penawar akan memperoleh hak kendali atas target dan merestrukturisasi perusahaan. Setelah pengembalian yang sukses, setelah selesai pengambil alihan, penawar seringkali menggantikan tim manajemen, menginvestigasikan beberapa aset atau divisi untuk memangkas pekerjaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam perusahaan tersebut. Next, Pak. Nah, untuk selanjutnya hukum dan tata kelola perusahaan itu akan dijelaskan oleh teman saya, Desti. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Mateus. Berikutnya saya akan membahas sedikit mengenai hukum dan tata kelola perusahaan. Jadi ketika investor luar mempercayakan dananya kepada perusahaan, mereka akan menerima hak tertentu yang dilindungi secara hukum. Nah, diantaranya ini seperti hak untuk memilih dewan direksi, kemudian menerima dividen, lalu berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, dan ada juga hak untuk menuntut perusahaan dalam pengambil alihan. Tetapi hukum yang melindungi hak investor dan kualitas penegak hukum di berbagai negara itu sangat bervariasi. Seperti menurut studi Laporta, kemudian Lopez de Silanes, Lever, dan Visny atau LLSV, itu mereka mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang diamati dalam sistem tata kelola perusahaan internasional. Perbedaan ini muncul dari seberapa baik investor luar dilindungi oleh hukum. Kemudian LLSV ini juga berpendapat bahwa perlindungan hukum atas hak investor secara sistematis bervariasi tergantung pada asal sejarah sistem hukum nasional suatu negara. Lalu untuk sarjana hukum menunjukkan bahwa sistem hukum komersial di sebagian negara itu berasal dari asal hukum yang relatif sedikit, seperti hukum umum Inggris, kemudian hukum perdata Perancis, hukum perdata Jerman, dan hukum perdata dari Skandinavia. Untuk hukum komersial itu contohnya seperti keamanan, kebangkrutan, dan juga kontrak. Nah, sistem hukum yang berbeda ini terutama untuk hukum umum Inggris dan hukum sipil Perancis menyebar ke seluruh dunia melalui kolonisasi. Inggris dan bekas koloninya seperti Australia, Kanada, India, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Nah, itu negara-negara tersebut tadi memiliki sistem hukum umum Inggris. Kemudian Perancis dan sebagian Eropa yang ditaklukkan oleh Napoleon, itu seperti Belanda, kemudian Italia, Portugal, dan Spanyol. Lalu ada hukum perdata Perancis. Maksud saya hukum perdata dari Jerman. Nah, itu berisi dari Austria dan Swiss. Kemudian untuk negara-negara beberapa dari Asia Timur, itu Jepang dan Korea yang termasuk. Dan yang terakhir ada hukum perdata Skandinavia. Itu mencakup 4 negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Jadi di sebagian besar negara ini tadi, sistem hukum nasional tidak berkembang secara pribumi, melainkan berkembang melalui salah satu dari beberapa sumber hukum. Meskipun seperti itu, sistem hukum nasional telah berkembang dan beradaptasi dengan kondisi lokal. Jadi masih mungkin untuk mengklasifikasikan
mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok yang berbeda. Klasifikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya disediakan dalam tabel 4.2 yang ada di layar. Nah, pada tabel ini memberikan indeks mengenai hak saham dan aturan hukum untuk setiap negara yang telah dihitung oleh LLSP pada tahun 1998. Nah, tabel 4.2 ini menunjukkan bahwa indeks hak pemegang saham rata-rata adalah 4,00 untuk negara-negara hukum umum Inggris. Lalu disusul oleh hukum sipil Prancis yaitu 2,33 dan Jerman. Kemudian ada 3,00 untuk negara-negara hukum sipil Skandinavia. Dengan demikian, negara hukum umum Inggris cenderung menawarkan perlindungan hukum terkuat bagi investor. Untuk negara hukum sipil Prancis sendiri, itu merupakan yang terlemah. Dan negara hukum perdata Skandinavia itu berada di tengah. Dari tabel tersebut sudah cukup jelas terdapat perbedaan mencolok dalam perlindungan hukum investor antara dua sistem hukum yang paling berpengaruh, yaitu hukum umum Inggris dan hukum perdata Prancis. Kemudian, mengapa sistem hukum umum Inggris lebih melindungi investor daripada sistem hukum perdata Prancis? Nah, ini menurut pandangan yang berlaku, negara secara historis lebih berperan aktif dalam mengatur kegiatan ekonomi dan kurang melindungi hak milik di negara hukum perdata dibandingkan di negara hukum umum. Selanjutnya ada konsekuensi hukum. Di sini perlindungan hak investor tidak hanya memiliki asal hukum yang menarik, tetapi konsep tersebut terbukti memiliki konsekuensi ekonomi yang besar terhadap pola kepemilikan dan valuasi perusahaan. Kemudian juga pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Sebagai ilustrasi, di sini kita akan bahas dua negara Eropa, yaitu Italia dan Inggris. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3, Italia memiliki tradisi hukum perdata Prancis dengan perlindungan pemegang saham yang lemah, sedangkan Inggris dengan tradisi hukum umum memberikan perlindungan investor yang kuat. Di Italia ini rata-rata 3 pemegang saham terbesar memiliki 58% perusahaan. Kemudian untuk kepemilikan perusahaan dengan demikian sangat terkonsentrasi di Italia dan lebih banyak tersebar di Inggris. Selain itu, pada tahun 1999, hanya 247 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Italia, sedangkan 2.292 itu perusahaan terdaftar di Inggris. Nah, pada tahun yang sama, kapitalisasi pasar saham sebagai proporsi dari PDB tahunan adalah 71% di Italia, tetapi di Inggris hanya malah lebih tinggi yaitu 248%. Nah, perbedaan mencolok ini kedua negara menunjukkan bahwa perlindungan investor dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Kemudian pola kepemilikan LLSP pada tahun 1998 memang menemukan bahwa kepemilikan perusahaan cenderung lebih terkonsentrasi di negara-negara dengan perlindungan investor yang lebih lemah. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.4 ini, 3 pemegang saham terbesar memiliki rata-rata 43% perusahaan di negara-negara hukum umum Inggris, dan rata-rata 54% perusahaan di negara hukum perdata Prancis. Jika pemegang saham besar mendapatkan keuntungan hanya dari arus kas yang sama rata, tidak akan ada konflik antara pemegang saham besar dengan pemegang saham kecil. Masuk dalam manfaat pengendalian pribadi, beberapa studi mendokumentasikan keberadaan dan besarnya manfaat pengendalian pribadi. Menurut Nenova, pada tahun 2001 dengan menghitung hak suara relatif terhadap saham non-voting di negara yang berbeda. Premi suara yang didefinisikan sebagai nilai total suara, itu hasil dari nilai suara dikalikan dengan jumlah suara sebagai proporsi dari nilai pasar ekuitas perusahaan. Nah, dapat hasilnya itu sekitar 2% di Amerika Serikat dan 2,8% di Kanada. Ini menyeratkan bahwa keuntungan pribadi tidak terlalu signifikan di kedua negara.
Sebaliknya, premi suara adalah didapatkan hasil 23% dari Brazil, kemudian 9,5% di Jerman, 29% di Italia dan Korea, dan 36% di Meksiko. Ini menunjukkan bahwa di negara-negara ini pemegang saham dominan mengambil keuntungan pribadi yang lebih besar dari kendali. Untuk reformasi tata kelola perusahaan, ini setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai 1998 dan kegagalan beberapa perusahaan besar seperti Daewoo, Enron, WorldCom, dan Parmalat. Investor yang lelah dengan skandal di seluruh dunia menuntut reformasi tata kelola perusahaan. Kegagalan perusahaan ini merugikan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pekerja, pelanggan, dan pemasok. Banyak juga karyawan yang berinvestasi di saham perusahaan untuk masa pensiun mereka, tetapi malah mengalami kerugian finansial yang parah. Bukan hanya mekanisme tata kelola internal perusahaan yang gagal, tapi juga ada auditor, regulator, bank, dan investor juga gagal dalam perannya masing-masing. Nah, kegagalan ini mereformasi tata kelola perusahaan akan merusak kepercayaan investor, kemudian juga bisa menghambat perkembangan pasar modal, menaikkan biaya modal, alokasi modal, bahkan juga dapat melunturkan kepercayaan pada kapitalisme itu sendiri. Kemudian apa tujuan dari reformasi ini? Jadi sistem tata kelola yang berpusat pada bank ini dipandang sebagai panduan manajer perusahaan untuk mengejar tujuan kinerja jangka panjang dan juga lebih efektif mendukung perusahaan ketika mereka berada dalam kesulitan keuangan. Sebaliknya, untuk sistem pemerintahan Amerika Serikat ini lebih berpusat pada pasar, dipandang mendorong keputusan perusahaan berorientasi jangka pendek dan tidak efektif dalam banyak hal. Namun karena ekonomi Amerika Serikat dan pasar sahamnya melonjak pada tahun 90-an, dengan Jerman dan Jepang yang semakin tertinggal, sistem pemerintahan ini berpusat pada gaya pasar Amerika Serikat. Kemudian menggantikan sistem Jerman-Jepang sebagai subjek yang dikagumi. Nah, untuk tujuan reformasi ini tadi, itu untuk memperkuat perlindungan investor luar untuk pengambil alihan oleh manajer dan mengendalikan orang dalam. Ada contoh kasus ketika menghadapi keributan publik setelah skandal perusahaan Amerika Serikat, politisi mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Kongres Amerika Serikat mengesahkan Sarbanes-Oxley Act pada bulan Juli 2002. Nah, tujuan dibentuknya Sarbanes-Oxley Act ini untuk undang-undang itu melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan. Dengan demikian, memulihkan kepercayaan publik dalam integritas pelaporan keuangan perusahaan. Lalu terdapat komponen utama dari Sarbanes-Oxley Act ini adalah yang pertama itu regulasi akuntansi. Di sini sebagai pembentukan Dewan Pengawas Akuntan Publik yang bertugas mengawasi audit perusahaan publik dan membatasi layanan konsultasi yang dapat diberikan auditor kepada klien. Kemudian ada komite audit. Ini perusahaan harus menunjuk ahli keuangan independen untuk komite auditnya. Kemudian yang ketiga ada penilaian pengendalian internal. Di sini perusahaan publik dan auditor harus menilai efektivitas pengendalian internal, penyimpanan catatan keuangan, dan pencegahan penipuan. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab eksekutif. Jadi kepala eksekutif dan pejabat keuangan atau CEO ini harus menandatangani laporan keuangan triwulan dari tahunan perusahaan. Nah, bukti-bukti itu mengenai pengaruh Sarbanes-Oxley Act pada pengungkapan perusahaan dan standar tata kelola umumnya pasti positif. Misalnya menurut penelitian dari Lobo dan Zhou pada tahun 2006, menemukan peningkatan yang mencolok dalam pelaporan keuangan setelah diberlakukannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act ini. Secara khusus, perusahaan mulai melaporkan manajemen laba yang kurang efektif dan mengakui kerugian lebih cepat daripada keuntungan ketika mereka melaporkan pendapat pada periode pasca undang-undang tersebut dibentuk.
Cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Egi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyaji. Tadi saya coba ikuti, ada sesuatu yang menurut saya perlu saudara tampilkan, tapi dilewati, terkait dengan eksibit 45 dan 46 ya. Sedikitnya mestinya disinggung ya tentang bentuk piramid di dalam struktur kepemilikan ya, seperti yang ada di eksibit 4.6 itu. Tadi saya menunggu itu ada satu hal yang belum dibicarakan. Mungkin nanti setelah penyajian artikel itu bisa disinggung sedikit ya. Oke, saudara yang lain yang punya pertanyaan sudah bisa dituliskan, nanti tinggal ditayangkan saja di chat room ya, sehingga ketika kita sampai pada waktu diskusi tidak perlu menuliskan lagi. Oke, secara keseluruhan sudah oke, sudah mencakup banyak hal yang dibicarakan. Nanti kita akan diskusikan lagi, banyak pertanyaan yang bisa diajukan terkait apa yang ada di chapter ini. Oke, kita lanjut dulu, nanti sekalian pertanyaan untuk kedua-duanya, baik buku maupun untuk artikel. Saya persilakan kepada penyaji artikel. Pak, terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Pak Egi. Sebelumnya, apakah share screen saya sudah muncul? Ya, sudah. Terima kasih Pak. Baik, di sini saya Eko Prasetyo dan bersama Mas Muhammad Sugianur akan mempresentasikan artikel tentang corporate governance, ESG, and stock returns around the world. Di mana ESG ini adalah environmental, sosial, dan governance. Sebelumnya penelitian ini, jurnal ini ditulis oleh Muzaffar Khan. Di sini terdapat dua garis besar yang kami garis bawahi. Yang pertama tentang environmental, social, and governance, di mana saat sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak perusahaan yang sudah mulai sadar terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, beberapa investor juga melakukan roadshow untuk menunjukkan praktik ESG mereka dan telah melaporkan secara publik upaya ESG mereka dalam laporan tahunan mereka. Dengan latar belakang ini, investor telah memindai potensi imbalan dan risiko dalam informasi ini. Kemudian, corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik, penting untuk alokasi modal yang efisien dan untuk pelestarian pertumbuhan modal, yang merupakan kondisi penting untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Yang jelas, tujuannya untuk jangka panjang. Bisnis yang berkelanjutan tidak mungkin memberikan pengembalian tabungan jangka panjang yang sesuai, yaitu pengembalian yang sesuai pada pemegang saham. Pekerja jangka panjang di masyarakat atau pendapatan pajak berkelanjutan untuk membangun masyarakat termasuk lingkungan. Di sini ada 3 alasan spesifik mengapa kekuatan tata kelola perusahaan bervariasi di berbagai negara. Yang pertama, ada variasi signifikan dalam struktur kepemilikan secara global, di mana perusahaan di Amerika Serikat rata-rata memiliki kepemilikan saham yang tersebar. Sedangkan secara internasional, kepemilikan cenderung lebih terkonsentrasi dengan kontrol dilakukan oleh pemegang saham pengendali, seperti pendiri, keluarga, atau negara. Yang kedua, variasi dalam orientasi pemegang saham antar negara. Beberapa negara menekankan kepentingan pemangku kepentingan yang luas dapat menjadi tujuan penting yang dipengaruhi oleh kebijakan,
Kemudian orientasi pemegang saham berpotensi menetapkan tujuan yang jelas atau hierarki tujuan dalam alokasi modal melalui biaya dan manfaat yang objektif dan dapat diukur. Kemudian yang ketiga, sulitnya menilai tata kelola tingkat perusahaan secara terpisah dari peraturan kelembagaan luas yang menyelimuti perusahaan. Peraturan baik di AS maupun Inggris umumnya dianggap dicirikan oleh aturan hukum yang kuat dan akuntabilitas. Namun beberapa negara-negara lain menunjukkan variasi yang signifikan dalam fitur kelembagaan. Di sini penelitian ini melakukan pengujian empiris dari faktor tata kelola. Yang pertama menggunakan free float yang diskalakan oleh saham yang beredar sebagai proksi untuk penyebaran kepemilikan. Kemudian yang kedua menggunakan tradisi hukum suatu negara, baik itu hukum umum, hukum kode seperti Skandinavia atau Jerman, hukum kode Prancis, dan hukum sosialis lainnya. Yang kemudian yang ketiga, kekuatan kelembagaan negara yang menggunakan skor risiko politik dari Bloomberg yang menilai negara pada berbagai dimensi yang relevan. Kemudian menggabungkan faktor tata kelola material dengan skor tata kelola yang lebih tradisional dari MSCI untuk membentuk skor tata kelola gabungan. Baik, maaf kalau ini disingkat, MSCI merupakan Morgan Stanley Capital International. Ini seperti IDX ya, kalau di internasional. Kemudian menyusun skor baik dari skor lingkungan, sosial, dan tata kelola baru dengan menggabungkan skor lingkungan, sosial, dan tata kelola pada perusahaan. Kemudian yang terakhir, heterogenitas pandangan tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan apa tujuan dari ESG tersebut. Di sini terdapat data dan sampel, kawan-kawan, di mana pada jurnal ini, yang pertama ada data dari pemerintah, diperoleh dari Factset, di mana di sini terdapat skor rasio politik mulai dari 0 hingga 100. Kemudian dari terdapat juga data country level tradisional yang di mana ini diperoleh dari situs web Andrei Selever dengan range nilai 1,0 untuk negara-negara hukum yang umum, kemudian 0,9 untuk negara hukum seperti Skandinavia, Jerman, kemudian 0,8 untuk negara-negara hukum seperti Prancis, dan 0,7 untuk semua negara dengan tradisi hukum sosialis. Kemudian ada traditional bottom-up governance, di mana ini data didapat dari MSCI yang menilai pada 96 perusahaan dengan skor berkisar 0 hingga 10. Terus ada MSCI governance, mencakup masalah utama tingkat perusahaan yang mempertimbangkan seperti tindakan korupsi dan ketidakstabilan. Kemudian di sini kawan-kawan ada terdapat data lingkungan, sosial, dan tata kelola, di mana di sini skor untuk semua masalah yang terutama dari masalah lingkungan dan sosial bersumber dari MSCI, di mana di dalamnya terdapat 29 masalah utama terkait lingkungan dan sosial. Kemudian perusahaan tentu pada industri ke industri menggunakan standar
Sustainable Accounting Standard Board. Kemudian di sini juga mencakup isu-isu material SASB hanya 60% untuk setiap industri. Sampel pada jurnal ini didapat dari yang pertama MSCI All Country World Investable Market Index atau ACWI IMI, di mana terdapat 23 pasar maju dan 24 pasar berkembang, di mana yang 99% mewakili investasi ekuitas global. Sampel corporate governance terdiri dari 338.626 pengamatan, perusahaan dari 24 negara, di mana di sini terdapat sebagian 23 negara maju dan 19 negara berkembang. Kemudian sampel selanjutnya, si sampel ESG dibatasi pada 183.335 pengamatan perusahaan rentang waktu 2013 sampai 2017. Selanjutnya kita masuk pada tabel Means of Monthly Course Sectional Description Statistic, di mana kawan-kawan di tabel ini dia menunjukkan statistika deskriptif pada skor tata kelola yang memiliki rata-rata pada corporate governance yaitu 6,527. Kemudian ada MSCI governance 5,559 dan material ESG pada angka 4,976. Selanjutnya tata kelola perusahaan dan pengembalian saham di masa depan. Di sini terdapat figur 1 yang menunjukkan variasi sustainable sepanjang sumbu dalam penyebaran kepemilikan secara global yang konsisten seperti literatur pada Porta et al. Gambar 1 ini menunjukkan bahwa dispersi kepemilikan berhubungan positif dengan pengembalian saham secara global dalam sampel yang konsisten dengan penelitian Lemon dan Lynch 2003. Pada figur 2, di sini ada ownership dispersion and returns across company. Periodenya masih sama, Januari 2009 sampai 2017. Gambar ini menunjukkan bahwa pengembalian rata-rata yang meningkat secara monoton dan dispersi kepemilikan. Kalau dilihat kurvanya terus meningkat. Kemudian di figur 3, shareholder orientation and returns, common law country versus other pada Januari 2009 sampai November 2017. Di figur ini menggambarkan time series, berarti menunjukkan bahwa perusahaan di negara-negara umum yang menyumbang 68% sampel dan dihipotesiskan memiliki orientasi pemegang saham yang kuat dan memiliki pengembalian rata-rata yang lebih tinggi daripada perusahaan di semua negara. Kemudian di figur 4 ada shareholder orientation and returns for types of country legal tradition. Tapi di sini dikecualikan Cina karena Cina dianggap telah menguasai transformasi. Gambar 4 ini menguraikan negara-negara non-hukum umum menjadi negara-negara dengan tradisi hukum sosialis. Pada kurva yang ke bawah ini 2% dari sampel, kemudian Prancis 9%, dan
Skandinavia atau Jerman 21% dari sampel. Kemudian pada figur 5, institutional strike and return across country Januari 2009 sampai November 2017. Pada setiap titik pada gambar ini mewakili rata-rata deret waktu suatu negara, di mana variasi substansial dalam kekuatan kelembagaan ditunjukkan sepanjang sumbu tersebut terlihat di 42 negara dalam sampel. Skor yang lebih tinggi pada sumbu X menunjukkan kekuatan kelembagaan yang lebih tinggi. Pada gambar ini juga perusahaan menunjukkan di negara dengan institusi yang lebih kuat memiliki rata-rata pengembalian yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya kawan-kawan, di sini ada tabel 2 tentang corporate governance, components and stock returns periode Januari 2009 sampai November 2017. Di mana kalau kita lihat pada regresi 1, 2, 3 di sini memperlihatkan koefisien 0,03 dengan T statistik 5,56 menunjukkan bahwa dispersi kepemilikan dimuat secara signifikan. Kemudian pada regression kedua pada koefisien 0,0191 dengan T statistik itu 7,44 menunjukkan bahwa orientasi pemegang saham dimuat secara signifikan. Kemudian pada regresi ketiga, di mana di situ koefisiennya terdapat 0,0061 dengan T statistik 6,22. Di sini menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan dimuat secara signifikan. Kemudian pada regresi keempat, dengan koefisien 0,003 dengan T statistik 3,89 menunjukkan bahwa penyebaran kepemilikan orientasi pemegang saham dan kekuatan institusi semuanya secara bertahap signifikan dan memprediksi pengembalian saham untuk setiap sampel. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Sugianur. Mohon maaf buat Pak Egi, saya izin off cam karena stabil Pak kalau misalnya. Oke, silakan. Presentasi dari Eko, yaitu mengelola gabungan baru. Ini penulis menjelaskan bagaimana beliau membangun skor tata kelola baru dengan menggabungkan faktor tata kelola top down, bottom up. Oh, menghilang ya? Yang lain bisa dengar atau memang hilang suaranya? Hilang, Pak, Hilang, Pak. suaranya. Suaranya hilang, Pak. Oke. Apa bisa terdengar, Pak? Barusan terdengar, tadi nggak terdengar sama sekali. Oke, baik.
Baik, saya ulangi. Jadi di sini pertama-tama penulis akan menjelaskan bagaimana beliau membangun skor tata kelola baru dengan menggabungkan faktor tata kelola top down dan bottom up. Next. Jadi menyusun atau membangun skor baru. Dilihat dari hasil tabel 2 tadi, tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa faktor tata kelola top down dan bottom up memprediksi kinerja pengembalian saham. Jadi di sini peneliti membuat skor tata kelola yang merupakan gabungan dari faktor tata kelola top down dan bottom up. Skor tata kelola gabungan tersebut berguna untuk dua alasan. Yang pertama, skor komposit memfasilitasi perbandingan tata kelola di tingkat perusahaan. Dan yang kedua, skor komposit dapat digunakan untuk mengurutkan penampang saham ke dalam portofolio. Tujuan peneliti menggabungkan skor tata kelola tersebut adalah untuk membangun skor tata kelola yang khususnya gabungan dari penyebaran kepemilikan, orientasi pemegang saham, kekuatan institusional, dan skor bottom up MSCI yang mempertimbangkan faktor tata kelola seperti karakteristik dewan dan gaji eksekutif. Kemudian salah satu cara untuk membangun skor tersebut adalah dengan menggunakan aturan regresi linear yang tersirat oleh spesifikasi terakhir pada tabel 2. Namun, metode ini memiliki kelemahan bahwa bobot relatif tersebut diperkirakan dari sampel penuh, dan jika bobot bervariasi dari waktu ke waktu pada frekuensi agak tinggi, dapat memiliki beberapa bias. Kemudian dalam menentukan agresi linearnya, si peneliti menggunakan bobot tetap, bukan bobot yang berubah-ubah. Terdapat dua faktor top-down tingkat negara, yaitu orientasi pemegang saham dan kekuatan institusional, dan dua faktor bottom-up tingkat perusahaan, yaitu persebaran kepemilikan dan skor tata kelola MSCI. Next. Ini adalah gambar dari komposit skor tata kelola pada Januari tahun 2009 sampai November 2017 yang menunjukkan pengembalian kumulatif dari kuartil teratas dan terbawah dari skor tata kelola gabungan. Kuartil teratas dari skor komposit memiliki spread dalam pengembalian kumulatif di atas kuartal bawah sebesar 122 poin persentase atau PPS pada akhir periode. Kemudian perputaran portofolio panjang akan menjadi 43% dan portofolio pendeknya akan menjadi 46% per tahun. Di sini mengartikan bahwa periode holding rata-rata lebih dari 2 tahun. Kemudian kapasitas strategi untuk kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan dalam portofolio panjang adalah sebesar 13,4 miliar,
Sedangkan dalam portofolio pendeknya adalah sebesar 10,1 miliar US dollar. Menunjukkan beberapa kapasitas yang dapat diinvestasikan. Lanjut. Di sini merupakan adalah gambar gabungan tata kelola quartile score. Di sini menunjukkan bahwa pengembalian meningkat secara monoton, itu berupa diagram, sedangkan yang garis hijau itu adalah volatilitasnya menurun dari kuartil bawah ke atas dari skor tata kelola komposit. Spread return kuartil atas ke kuartil bawahnya adalah 36 BPS per bulan. Kemudian, next. Di tabel 3 ini menunjukkan perkiraan dari corporate government and stock return, company level test. Company level test, tingkat di mana proses yang menghasilkan pengembalian diasumsikan merupakan fungsi dari karakteristik perusahaan. Pada tabel 3 ini, koefisiensi kuartil skor komposit governance-nya sebesar 0,0011 dengan tes statistiknya adalah 6,91. Menyeratkan bahwa penyebaran pengembalian kuartil atas atau kuartil bawahnya adalah 33 BPS. Sedangkan pada tabel 4 ini memberikan perkiraan tes portofolio tingkat di mana proses menghasilkan pengembalian yang diasumsikan adalah fungsi dari covariance dengan pengembalian portofolio yang meniru faktor. Tabel 4 ini menunjukkan bahwa portofolio uji memiliki alfa yang signifikan dengan rasio informasi tahunan annual IR-nya adalah sebesar 0,75. Oke, Mas Sugianur. Ya, Pak. Mungkin langsung ke ininya saja. Konklusinya, ini karena terlalu banyak tabel juga ya, Saudara, Iya, di Pak. teks ini. Coba dari apa yang dilakukan oleh penulis atau siapa di sini, Mozaffar Khan, kesimpulan yang bisa ditarik ini apa? Oke, jadi kesimpulannya adalah penulis menemukan bahwa tata kelola baru dan metrik ESG-nya memang memprediksi pengembalian saham di alam semesta. Coba Di ditampilkan itunya. Ya. Ya. Di sini peneliti menemukan bahwa tata kelola baru dan metrik ESG memang memprediksi pengembalian saham di universe, yang dapat diinvestasikan secara global dalam periode yang diuji. Universe maksudnya di dunia ya? Iya, Pak. Ya, oke. Terus? Nah, kemudian dalam pengujian prediktabilitas pengembalian yang mengontrol perbedaan gaya, waktu, dan sektor, spread pengembalian kuartil atas maupun kuartil bawah adalah sebesar 33 BPS per bulan untuk tata kelola untuk tata kelola perusahaan atau 36 BPS untuk ISG-nya. Dan portofolio lama dari skor kuartil tata kelola teratas ditemukan mengungguli dunia global sebesar 40 PPS atau
17 PPS secara kumulatifnya, Pak. Halo? Halo? Iya, iya Pak. Oh, oke, sudah selesai? Iya Pak. Oh, oke. Saya sedikit ada pertanyaan sebelum saya beri kesempatan kepada yang lain. Itu kan judulnya kalau sudah lihat Corporate Governance, kemudian ESG, dan Stock Returns Around the World. Ya. Nah, Iya. pertanyaannya adalah sebenarnya ESG itu bagian dari Corporate Governance atau bukan ya? Bukan Pak. Bukan. Iya. Oke, kalau corporate governance sendiri isinya apa aja sih? Proses kebijakan aturan. Bisa juga kayak apa ya Pak, kayak kebiasaan atau apa ya bahasa lainnya tuh. Iya, kebiasaan Pak. Jadi rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan yang mempengaruhi dari suatu perusahaan yang Ya, jadi intinya itu corporate governance isinya adalah susunan aturan ya, atau yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kemudian kreditor, pemerintah, karyawan. Intinya hubungan antara stakeholder kan, iya Pak, termasuk di dalamnya hak dan kewajibannya seperti apa. kewajiban. Ya. Oke, kalau kita bicara di situ ada susunan aturan ya antara pemangku kepentingan, kemudian tadi ada terkait ESG, environmental, social and governance. G-nya apa tadi? ESG tadi? Jadi lupa saya. ESG singkatan dari apa tadi? Betul toh? Environmental. Environment, Ya, betul, Pak. sosial, Environmental, social, and sosial governance. dan ya, Governance juga toh? Ya, iya Pak. Pak. Ya. Nah, jadi ada corporate governance, kemudian ada ESG lagi, ada environmental, social, and governance. Makanya jadi tadi saya bertanya, ini apakah ESG itu bagian dari corporate governance ya? Konteksnya untuk ESG ya itu menunjukkan bahwa governance itu penting ya bagi perusahaan, sehingga di situ ada corporate governance ya. Oke lah. Ini sudah disajikan oleh teman saudara, baik itu chapter maupun artikel ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan boleh secara lisan langsung, boleh melalui chat room, silahkan saja. Saya persilakan. Mohon izin bertanya Pak, saya Andrian. Ya, sebentar Mas Andrian. Ya. Oke, silakan. Tadi kan kalau kita mengacu pada materi di chapter 4 itu kan struktur dan tuntutan hukum dewan perusahaan ini kan bervariasi Pak ya di berbagai macam negara ya. Ada yang apa tadi dari Jerman, ada yang Amerika, Perancis, segala macam itu. Nah, apakah
ini tidak ada hukum yang skala internasional itu Pak tentang tata kelola perusahaan. Jadi ibaratnya bisa menjadi standar acuan semua negara gitu kan tadi karena masing-masing negara kan itu Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Iya. Silakan penyaji kalau ada komen. Apakah tidak ada satu saja yang bisa jadi pegangan untuk seluruhnya di dunia ini? Ya. Ya, atau kalau ada pertanyaan lain dulu, mungkin dari grup penyaji masih berpikir, dari grup penyaji artikel juga boleh ya kalau sudah punya insight tertentu untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang lain juga silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mas Syahril. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya tentang slide yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Matius di bagian pasar untuk pengendalian perusahaan. Bagian apa, Mas? Bagian pasar untuk pengendalian perusahaan. Oh, market for corporate control. Ya, di poin pertama dicantumkan di slide itu bahwasannya perusahaan terus berkinerja buruk dan semua mekanisme tata kelola internal gagal untuk memperbaiki masalah. Situasi ini dapat mendorong orang luar baik ke perusahaan atau investor lain untuk mengajukan tawaran pengambil alihan. Nah, pertanyaan saya, lantas apa yang membuat perusahaan atau investor lain tersebut ingin mengambil alih perusahaan yang jelas-jelas sudah dikatakan bahwa kinerjanya itu sangat buruk? Oke. Kalau grup penyaji kurang jelas ya, bila bisa minta konfirmasi ya. Permisi Pak, Silakan. untuk Mas ini Sarit bisa berbicara agak dekat sama. Ya, karena suaranya tadi naik turun memang. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf. Tadi saya mau menanggapi tentang slide yang tadi dijelaskan sama Mas Matius. Di slide yang judul slide-nya itu pasar untuk pengendalian perusahaan. Bisa disajikan dulu Mas Matius slide-nya. Yang bagian market for corporate control tadi. Market pasar untuk pengendalian korporat. Nah, itu. Nah, bisa di slide itu ya. Ya, terima kasih Mas Matius atas share screen-nya. Di situ kan coba balik terus. Nah, di poin pertama itu penyaji mencantumkan bahwasannya perusahaan terus bekerja buruk dan semua mekanisme tata kelola internalnya gagal untuk memperbaiki masalah. Situasi ini dapat mendorong orang luar, baik itu perusahaan atau investor lain, untuk mengajukan tawaran pengambil alihan. Nah, pertanyaan saya,
hal apa yang membuat perusahaan atau investor lain tersebut ingin mengambil alih perusahaan yang jelas-jelas sudah dikatakan bahwa kinerjanya itu sangat buruk. Sudah jelas belum, Mas? Sudah, Mas. Oke, siap. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, dan satu lagi juga ada di chat tadi, ada pertanyaan. Oke, ada 4 pertanyaan ya. Husni Barahudin izin bertanya. Pada bab ini menjelaskan bahwa di berbagai negara mungkin memang menghadapi sistem tata kelola perusahaan yang berbeda, namun masalah utama dalam tata kelola tetap sama di mana-mana. Ya. Contoh risiko tata kelola diberikan oleh kesepakatan Citigroup dengan Parmalat menurut BBC News. Ya. Citigroup adalah korban penipuan Parmalat dan akibatnya kehilangan 500 juta euro. Jika Citigroup mengetahuinya, mereka tidak akan berbisnis dengan Parmalat. Pertanyaannya, bagaimana jika Anda sebagai manajer melihat atau mencari cara untuk bisa dapat mengidentifikasi risiko tata kelola yang baik sehingga perusahaan dapat terhindar dari hal seperti itu. Oke, silahkan dari grup artikel juga ya, semestinya saudara juga punya insight untuk menjawab ini ya, dari apa yang sudah saudara baca ya di artikel Muhammad siapa tadi itu, Rafat atau siapa apa namanya, artikel Muzaffar Khan Muhammad. Oke, silakan. Bertanya nggak, Pak? Hah? Masih ada kesempatan untuk bertanya lagi. Oke, secara lisan satu lagi ya, ini karena ini ada 4 tambah 2 lisan tadi. Pak, 2 boleh nggak tambah saya, Pak? Oke, 2. Oke, 2. Udah. Saya dulu atau Mas Asril dulu ini? Mbak Siska dulu, silakan. Iya. Ladies first, cenah. Yes. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang mau saya tanyakan ini di bagian kontrak insentif, tadi di bagian chapter. Saya nggak tahu ya, mungkin pemahaman saya yang kurang, makanya saya ingin bertanya gitu. Jadi di situ kan disebutkan bahwa perusahaan manajer itu kan tidak memiliki relatif lebih sedikit dalam memiliki ekuitas di perusahaan yang mereka kelola gitu. Nah, sehingga diciptakanlah kontrak insentif yang memberikan kontrak kepada para manajer itu penawaran seperti saham dan opsi saham, sehingga manajer ini tuh punya kepentingan yang sama dengan para pemegang saham. Jadi ketika manajer ini mengelola perusahaan untuk supaya manajer ini tuh kalau nggak salah bisa mengelola perusahaan untuk mensejahterakan pemegang saham yang mana mereka juga ada di dalamnya gitu, sehingga itu bisa menjadi salah satu solusi masalah agensi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di situ tadi kan ada saham dan opsi saham. Kalau nggak salah opsi saham ini kan hak untuk membeli atau menjual saham dalam harga tertentu dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, ketika nih misalnya saya seorang manajer yang istilahnya saya manajer yang jahat gitu, yang ingin kepentingan saya sendiri gitu, bukan kepentingan pemegang saham. Nah, ketika saya diberikan opsi, misalnya opsi beli gitu, saya membeli dengan harga sekian di awal atau yang namanya itu exercise price kalau nggak salah. Terus nanti saya tuh bisa menjual dengan saya diberikan opsi jual, jadi saya nanti bisa menjual dengan harga yang udah disepakati di awal dengan periode waktu tertentu gitu. Nah, saya tuh masih bingung gitu gimana mekanisme opsi saham ini bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah agensi ini gitu. Oke. Ya, opsi saham apa kok bisa dipakai sebagai solusi masalah keagenan gitu toh? Iya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya Mas Asril. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, teman-teman. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ini kecil sih, Pak. Saya cuma ingin memuaskan penasaran saya.
Di Saya kira memuaskan syahwat saya. Nah, pada bagian agency problem atau masalah agency, di situ kan di awal dikatakan bahwasannya manajer dan investor ini menandatangani kontrak yang dimana terdapat bagaimana akan menggunakan dana, bagaimana pembagian hasil, dan beberapa peraturan lainnya. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa meramalkan hal-hal yang terjadi ke depannya. Ini berarti manajer dan investor ini harus mengalokasikan hak atau kontrol untuk membuat keputusan di bawah kontingensi yang tidak secara khusus tersangkut di dalam kontrak. Nah, pertanyaan saya itu maksudnya hak-hak seperti apa atau contoh-contoh perjanjian seperti apa yang harus kita buat untuk mengantisipasi masa depan itu, Pak? Itu maksud saya. Pak, sampai nggak, Pak? Penyaji nangkep nggak nih? Nanti saya kirim aja ke chat ya. Oke, ya silakan. Ya, penyaji ada yang izin koreksi Pak, itu di chatnya sebenarnya 3 pertanyaan, tetapi yang dari pertanyaan saya lisan tadi saya backup juga ke chat. Oh, oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Oke ya, sambil menunggu jawaban dari penyaji, tadi kan sudah dibicarakan bahwa investor atau pemegang saham ya itu kan mengamanahkan kepada manajer untuk mengelola perusahaan ya. Nah, mungkin bisa muncul pertanyaan, kenapa sih nggak pemegang saham sendiri yang mengelola perusahaan? Nah, ini kalau kita lihat yang namanya investor biasanya atau pemegang saham biasanya dia tidak cuma memiliki saham di satu perusahaan, ya dia memiliki saham di berbagai perusahaan. Nah, jadi dia tidak punya waktu yang cukup untuk menjalankan perusahaan yang menjadi miliknya melalui saham yang dipegangnya itu. Yang kedua, bisa juga pemegang saham ini tidak punya kualifikasi yang memadai ya untuk mengelola satu perusahaan. Makanya sekali lagi dia menunjuk manajer atau CEO untuk mengelola perusahaan itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya dalam perjalanan pengelolaan perusahaan, ya di mana-mana lah sehingga muncul agency problem itu, orang seringkali yang sudah diberi kepercayaan mengkhianati kepercayaan itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, perusahaan punya mekanisme, pemegang saham punya mekanisme memilih board director, ya, memilih board director inilah kemudian yang menjadi perpanjang tanganan untuk memilih manajer, ya. Nah, semestinya, ya, kalau manajer melakukan penyimpangan, harusnya board director itu atau dewan komisaris itu tahu ya apa yang terjadi di dalam perusahaan. Faktanya seperti Enron ceritanya tadi, ya kesalahan itu tidak murni harus ditanggung oleh CEO, ya. Harusnya dewan komisaris ya, atau board of director juga bertanggung jawab mengapa itu bisa terjadi, karena fungsi pengawasan ada di tangan board of director itu, ya. Oke. Dengan demikian, ya, kalau saudara lihat tadi juga di dalam textbook, jangan sampai ada board of director itu yang terlalu mesra dengan CEO, ya. Kalau mereka terlalu mesra, ya pengawasannya menjadi tidak ketat, ya, karena mereka berteman baik. Nah, oleh karena itu juga diatasi dengan adanya independent board of director kan dari luar yang diharapkan betul-betul bisa menjadi pengawas, ya, bisa menjadi pengawas, ya, mewakili kepentingan pemegang saham, ya. Itu sebenarnya satu mekanisme di dalam corporate governance, tapi sayangnya ya
ada perusahaan yang sudah punya board of director dan punya independent board of director pun masih bisa kecolongan, ya. Itu. Oke, silakan dari penyaji ya kalau ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terserah mau yang mana dulu. Oke Pak, saya mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Mas Sahril. Ya, pertanyaannya tadi tentang mengenai itu tadi ya, market for corporate control tadi ya. Ya Pak. Membuat apa? Intinya pertanyaannya perusahaannya pengambil alihan perusahaan, ya mungkin seperti itu ya. Mengapa membuat perusahaan? Apa pertanyaan saya bingung pertanyaannya. Hal apa yang membuat perusahaan atau investor ingin mengambil alih perusahaan yang jelas-jelas kinerjanya itu sangat jelek? Ya mungkin itu karena disebabkan oleh masalah-masalah internal yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Mungkin dari penyimpangan tidak transparansinya laporan keuangan atau apa yang menyebabkan. Ini Mas Matius, saya bantu ya. Tadi kan di dalam pembicaraan di awal itu kan ada agency problem ya, masalah keagenan. Kemudian masalah keagenan ini bisa diatasi dengan berbagai remedi yang ditawarkan ya, pemulihan yang ditawarkan. Salah satu yang sudah saya singgung tadi adalah board of director ya. Harapannya dengan adanya board of directors itu bisa mengawasi perilaku CEO atau manajer di dalam perusahaan. Itu kan remedi secara internal ya, perbaikan secara internal ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua tadi ada insentif kontrak yang ditanyakan oleh Mbak Siska tadi. Ya, insentif kontrak salah satunya adalah si CEO ditawari ya atau diberikan kompensasinya berupa stock option ya, dalam hal ini opsi untuk membeli saham ya. Oke. Apa namanya bahasa Inggrisnya? Opsi beli ini apa bahasa Inggrisnya? Sell option, Pak. Call option. Nah, ya call option ya. Call option ya, kalau opsi untuk menjual put option ya, call option. Ya. Nah, CEO diberi kompensasi, dia dikasih ini loh call option buat kamu ya, atau langsung dikasih berupa saham ya sebagai kompensasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia punya kepentingan yang sama dengan pemegang saham itu sendiri, karena dia menjadi pemegang saham. Nah, kalau dia sudah punya saham atau punya call option yang bisa dibeli dengan harga tertentu, dia mengelola perusahaan dengan baik, harga saham kan jadi naik, kan gitu. Nah, jadi call option itu untuk mendorong manajer, CEO, supaya mengelola perusahaan dengan baik. Efeknya, kalau dia mengelola perusahaan dengan baik, harga profit perusahaan naik, otomatis harga saham juga akan naik. Nah, disitulah dia bisa mengambil keuntungan, harga saham yang dia miliki bisa dia jual dengan harga yang tinggi karena kinerja perusahaan bagus. Ya, demikian juga dia bisa menjual call option-nya dengan harga rendah sesuai dengan exercise price-nya, sementara harga pasarnya tinggi. Ya, dia memperoleh keuntungan di situ kalau diberi call option. Ya, begitu ya, Mbak Siska ya. Logikanya mengapa kok itu bisa membuat manajer lebih bekerja untuk kepentingan perusahaan. Ya, karena dia juga bertindak sebagai pemilik dan dia ingin memperoleh keuntungan dari saham atau opsi saham yang dia miliki. Ya, nah itu kan yang internal. Kemudian yang concentrated ownership, ya, kepemilikan yang terkonsentrasi, ini memang hanya disinggung tadi sudah disinggung, hanya berlaku di beberapa negara. Ya, kalau kepemilikan itu terkonsentrasi, maka di antara berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan itu bisa mengawasi secara lebih mudah karena dia
dia memiliki saham dalam jumlah besar, ya, dia sangat berkepentingan dengan saham yang dia miliki di perusahaan itu, sehingga dia bisa melakukan pengawasan dengan lebih ketat lagi, ya. Nah, tetapi memang kepemilikan yang terkonsentrasi ini hanya tidak berlaku di banyak negara, ya. Ya, di contohnya kalau di Inggris itu ada ketentuan tidak boleh memiliki saham yang jumlahnya terlalu besar, ya, atau terkonsentrasi, ya. Nah, sebenarnya ada juga yang mengatakan concentrated ownership ini bisa baik bisa buruk, ya, tergantung dari seberapa besar bagian yang mereka miliki, ya. Nah, kalau saudara lihat tadi di dalam textbook, ya, porsi yang signifikan itu mempermudah pemegang saham untuk, ya, mengawasi jalannya perusahaan. Nah, contoh sederhana begini, kalau kita punya 51% menjadi pengendali, nah ini kan kita bisa mengendalikan berbagai macam hal, ya. Jadi kalau kita punya hak untuk mengontrol, ya, manajer harus begini, ya, bisa dengan mudah diarahkan. Tapi kalau kepemilikannya terlalu disperse, ya, tidak ada kepemilikan yang terkonsentrasi, nah ini kan akan mempermudah manajer atau CEO untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Ya, itu yang ketiga, concentrated ownership. Lantas yang keempat tadi accounting transparency, ya, sudahlah sampai tadi Sarbanes-Oxley, ya, karena adanya kejadian Enron dan yang lain-lain, kemudian dibuat aturan macam-macam supaya akuntansinya lebih transparan dan seterusnya. Oke. Nah, yang berikutnya tadi, kalau kita ingin mengawasi manajer atau CEO, ya, perusahaan atau CEO itu kita minta untuk ngutang, ya, kita minta untuk ngutang. Kenapa kok ngutang bisa memperbaiki perilaku manajer? Karena pengawasnya tambah, yang memberi pinjaman ikut ngawas. Ya, kalau kita pinjam uang dari bank, ya, banknya ikut ngawasin perusahaan kita. Nah, jadi manajernya mau nggak mau, ya, harus bekerja baik, ya, karena ada yang namanya ketentuan, misalnya harus ada dana tertentu yang tidak boleh dibagikan sebagai dividen, misalnya, karena kalau seandainya perusahaan mengalami kerugian tetap bisa membayar pokok pinjaman, tetap bisa membayar bunganya, dan pada periode jatuh temponya tetap bisa membayar pokok pinjamannya, ya. Jadi ada pihak luar, manajer bisa jadi lebih disiplin. Pihak luar ikut mengawasi, manajer jadi bisa lebih disiplin. Nah, kemudian tadi yang mendaftarkan diri di bursa asing, ya, bursa asing yang ketentuannya ketat, ya, aturannya ketat. Nah, mau nggak mau juga manajer harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, tapi kalau ke-6 hal ini tadi yang dilakukan secara internal itu tidak berlaku, ya, yang ditanyakan oleh Mas Sahril, ya. Kalau yang ke-6 remedi internal ini tidak jalan, kinerja perusahaan terus memburuk, ya, mau nggak mau, ya, si pemegang saham bisa membuat keputusan dia bisa menawarkan perusahaan itu kepada pihak lain supaya diambil alih, ya, supaya diambil alih. Tujuannya apa? Untuk mengganti manajer perusahaan itu secara keseluruhan, ya. Jadi market for corporate control menawarkan kepada perusahaan lain untuk mengambil alih, tujuannya adalah supaya manajemen perusahaan itu bisa diganti secara keseluruhan oleh pemilik yang baru, ya. Nah, jadi kalau saudara lihat artikel di dalam merger dan akuisisi, salah satu tujuan merger dan akuisisi itu adalah untuk menggantikan CEO atau pengelola di dalam suatu perusahaan. Ya, saya lupa judul. Ada satu artikel yang membicarakan bahwa merger dan akuisisi itu salah satu cara untuk menggantikan manajemen perusahaan target, digantikan dengan manajer baru,
ya, supaya manajer baru ini bisa mengelola perusahaan itu dengan lebih baik. Jadi sebenarnya perusahaan itu bekerja buruk karena apa? Karena manajernya yang nggak beres, bukan karena perusahaan itu tidak mempunyai aset yang cukup, tidak mempunyai modal kerja yang cukup, enggak. Tapi manajernya yang terlalu mementingkan kepentingan pribadi. Sorry to say, Pertamina kalau saudara lihat itu sebenarnya lebih bobrok daripada Garuda. Ya, hanya ya kalau saudara mungkin, saya dari dulu sudah mendengar cerita itu. Terakhir waktu saya bertemu dengan salah satu alumnus STI KPN, dia kerja di sana, ya, dia cerita betapa bobroknya Pertamina itu. Dia sendiri yang mengatakan bahwa Pertamina itu sebenarnya lebih bobrok daripada Garuda, ya, dengan segala macam permainan yang ada di dalam. Ya, intinya manajer-manajer kalau menggaji diri mereka sendiri sesukanya, ya gitu. Oke. Nah, makanya mungkin kalau dijadikan perusahaan privat atau perusahaan diswastanisasi itu akan menjadi lebih baik, ya. Nah, pertanyaannya mungkin muncul, Pak, kenapa nggak manajernya diganti aja tanpa melakukan merger dan akuisisi, ya. Nah, saudara tahu untuk mengeluarkan seseorang itu kan nggak mudah. Ada SP1, ada SP2, ada SP3 kan? Ya, ini kalau manajer bilang saya sudah menjalankan sesuai dengan tata kelola yang sudah ditentukan, ya, nggak bisa apa-apa si pemilik. Ya, dengan adanya merger dan akuisisi, ya mereka bisa tunjuk, loh ini kita ganti semua nih jajaran manajer, ya, dengan yang baru supaya bisa mengelola lebih baik. Ya, begitu ya Mas. Siapa tadi yang bertanya? Mas Sahril ya. Baik, Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya mekanisme of last resort. Ya, artinya kalau yang lain-lainnya sudah gagal, ya mau nggak mau udah kita tawarkan kepada pihak lain untuk mengambil alih, ya, supaya sekaligus mengganti tim manajemen yang ada di dalam perusahaan itu. Ya. Oke, sorry panjang lebar ya tadi karena saya juga ingin membahas tentang poin market poin remedi untuk masalah agensi ini. Oke, silahkan kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan lainnya atau mau menambahi apa yang saya sampaikan, silahkan. Baik, saya di sini mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Yola. Pertanyaannya itu, mengapa Indonesia menganut hukum perdata Perancis, bukan hukum Inggris seperti itu ya. Jadi Indonesia ini menganut sistem hukum civil law yang diadopsi dari hukum perdata Eropa atau Perancis. Nah, itu hal tersebut dilatar belakangi oleh kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi Belanda kan termasuk dari bagian dari Eropa, maka dari itu Indonesia sendiri menganut sistem tersebut karena merupakan peninggalan Belanda. Seperti itu, Mbak. Inggris juga Eropa kan? Silakan kalau mau ditegaskan lagi. Mungkin karena itu tadi, Pak. Jadi hal tersebut karena sebelumnya sudah dilatar belakangi oleh kekuasaan Belanda di Indonesia, jadi sampai sekarang Indonesia masih memakai civil law seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi pada intinya kalau yang dengan English common law itu negara persemakmuran ya, gitu. Oke. Nah, kita kebetulan tidak dijajah oleh Inggris ya. Nah, kita dijajah oleh Belanda, dan kalau saudara lihat di halaman berapa tadi ya, ada yang mengatakan pengelompokan negaranya apa saja itu tadi, coba tolong disajikan lagi. Mana tadi yang ada
Nah, Perancis, hukum umum Inggris, hukum perdata Perancis, hukum perdata Jerman, hukum perdata Skandinavia. Terus next berikutnya, slide berikutnya. Tadi kalau nggak salah saya ada negara-negaranya apa saja itu yang tergabung di dalam itu. Atau di textbook ya tadi yang saya lihat. Bentar. Saya tadi ada baca, tapi saya lupa di halaman Textbook, berapa. Pak. Textbook ya, di halaman berapa? Di halaman berapa? Halaman 11 kalau tidak salah, Pak. Halaman 11? Yang di textbook? Halaman 92, Pak, di bagian Law and Corporate Governance. Yang paling bawah. Ada bagian hukum tata kelolanya, Pak. Oke. Law and Corporate Governance. Iya. Nah, iya. Itu tadi saya belum balik naik turun. Oke ya, jadi bisa saudara lihat ini saya share screen. Nah, ini ya. Yang kalau saudara lihat ada English Common Law, French Civil Law, ya, spread around the world, ya, through conquest, ya, dari penjajahan. Ya. Nah, kalau United Kingdom ini kan dengan koloni-koloninya yang masuk sebagai negara persemakmuran, ya. Nah, termasuk di sini di dalam United States itu kan dulu sebenarnya jajahan Inggris kan, saya yang sampai ke sana kan orang-orang Inggris, ya. Oke, kemudian yang ini Prancis dan bagian dari Eropa yang dikuasai oleh Napoleon, ya, termasuk di dalamnya ada Belanda, dan oleh karena itulah Belanda menjajah Indonesia, kemudian kita mengadopsi apa yang masuk dalam yang French Civil Law ini, ya, itu tadi alasannya yang sudah disampaikan oleh penyaji. Oke, silakan untuk pertanyaan berikutnya dijawab. Oke, tadi Mas Andrean bertanya tentang apakah ada hukum skala internasional tentang tata kelola perusahaan. Nah, ini kan kaitannya tadi dengan English Common Law, French Civil Law, ya, German Civil Law, dan Scandinavian Civil Law, ya. Jadi memang kalau kita bicara paling sederhana dulu adalah tentang standar akuntansi keuangan, ya. Kita itu dulu pertama kali berkiblat pada GAAP, Generally Accepted Accounting Principle-nya Amerika, ya. Karena akuntansi itu berkembangnya meskipun awalnya dari Italia, tapi lebih berkembang utamanya di Amerika Serikat, ya. Jadi dulu sebelum kita menggunakan IFRS, ya kita ada yang namanya PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia, yang diadopsi dari GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, ya. Nah, sementara di luar Amerika, contohnya Inggris, ya, dan negara-negara Eropa lainnya, mereka punya standar sendiri, ya. Nah, berkembangnya itu karena mereka punya karakteristik bisnis sendiri, maka standar yang mereka buat pun beda-beda. Nah, lantas pada tahun
90-an ya. Kemudian muncul pertanyaan seperti Mas Andrian berikan ini, kenapa sih kita setiap negara harus menggunakan standar akuntansi yang beda-beda? Kenapa kita tidak jadikan satu saja? Nah, maka muncullah International Financial Reporting Standard. Ya, nah itu pun ketika diadopsi secara internasional oleh berbagai negara, ada yang disesuaikan, ada yang diadaptasi dengan kebutuhan masing-masing negara. Ya, jadi sepanjang negara masing-masing negara ini punya kultur, ya, karakteristik bisnis yang berbeda, ya, sulit untuk menerapkan satu aturan secara keseluruhan di dunia. Nah, Amerika Serikat sendiri terserah yang mau pakai IFRS itu berapa negara, silahkan saja, ya, nggak masalah buat kami, kata Amerika. Mengapa? Meskipun dia satu negara, market mereka lebih besar daripada market yang pakai IFRS itu. Makanya mereka dengan gagah berani bilang, silahkan aja pakai IFRS, kami tetap pakai GAAP, Generally Accepted Accounting Principle itu. Ya, nah jadi sekali lagi, kenapa tidak ada aturan yang bisa diterapkan secara mendunia, satu aturan mendunia seluruhnya pakai hal yang sama, yaitu tadi karakteristik bisnis, kultur bisnis masing-masing negara itu berbeda, ya, sehingga penerapannya juga berbeda. Ya, ya kita apa ya, kalau mau introspeksi diri, kita sedih lah di Indonesia, terutama BUMN ataupun perusahaan pemerintah daerah ya, yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya seringkali ya kulturnya begitu itulah ya, susah untuk lepas dari kepentingan pribadi ya. Makanya bangun sekolah misalnya ya, harusnya pakai besi 20, akhirnya cuma pakai besi 12, syukur-syukur pakai besi 12, enggak besi 8. Baru sehari diresmikan gentengnya ambruk ya. Ini terakhir banjir di Jakarta, tembok madrasah sanawiyah tumbang ya. Saya menduga kok semudah itu tumbangnya, jangan-jangan nggak ada kerangka besinya, cuma bata tok ya, sehingga dengan mudahnya tumbang kena air ya, 3 orang meninggal ya. Nah ini ya, bicara corporate governance di Indonesia, untuk swasta mungkin sudah jalan, tapi untuk perusahaan pemerintah BUMN masih tanda tanya besar ya. Itu. Oke, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Mas Andrian, membantu. Baik, terima kasih Pak Egi untuk jawaban dan penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang mau menambahi, mau komentar sambil menunggu dari grup penyaji. Berarti menyambung pertanyaan dari Mas siapa tadi mengenai apakah ada aturan atau aturan dalam perusahaan di seluruh dunia itu ya Pak. Berarti misalnya ketika kita mau menginvestasi ke suatu negara, berarti kita harus mengikuti penerapan kebijakan yang berlaku di negara itu sendiri ya Pak? Ya, misalnya saudara mau investasi di New York Stock Exchange gitu ya. Nah, mereka punya aturan yang ketat untuk perlindungan kepada pemegang saham. Nah, jadi harus mengikuti ketentuan apa yang digunakan di dalam atau di New York Stock Exchange itu. Ya, baik Pak. Nah, kalau di Indonesia ini agak susah ya. Ada istilah saham gorengan gitu kan ya. Saham yang nggak jelas, saham tidur, tiba-tiba naik 20%, naik 25% atau 30% ya. Nggak jelas ya, karena orang dengan dana tertentu ya bisa menggerakkan saham-saham yang seperti itu ya. Tapi kalau di Amerika sana udah seperti itu sudah di kick out ya, tidak bisa listed lagi ya. Gitu. Nah, lagi-lagi ya, bukan menuduh ya, tapi di OJK sendiri ya seperti ada kejadian
fintech abal-abal berulang-ulang terjadi, itu nggak mungkin mereka nggak tahu dari awal kalau memang mereka bekerja dengan benar. Ya, sudah ada makan korban dulu, barulah ada tindakan ini itu. Ya, oke, sampai orang ada bunuh diri, baru mereka heboh gitu. Ya, tapi tidak melakukan pencegahan dari awal. Ya, maunya cuma remedi yang dilakukan. Kalau dari awal sudah ada pencegahan, ya mestinya nggak terjadi itu. Oke. Silakan, penyaji ada yang belum dijawab. Mas Andrian tadi sudah ya, sudah. Terus Mbak Saraswati, pertanyaannya pada bab ini jelaskan mengenai masalah agensi yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang langka. Tolong berikan contoh. Ya. Nah, ini lagi ya, tadi remedi secara internal, ya, itu butuh dana banyak loh. Oke, contohnya corporate adanya dewan komisaris atau penunjukan board of directors, ya. Kalau manajer itu memang lurus gitu ya, nggak pernah mementingkan kepentingan pribadi, nggak perlu itu board of directors, ya, nggak perlu dewan komisaris atau tadi menyebutnya dewan direksi, silakan aja, karena memang kita ada dua bentuk ya, di hierarki organisasi itu, ya. Nah, kalau manajer bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham, maka pemegang saham nggak perlu tunjuk, tidak perlu lagi memilih board of directors. Dengan memilih board of directors, keluar lagi itu perusahaan, keluar duit lagi kan untuk bayar mereka. Padahal rapatnya setahun cuma sekali gitu ya, bayarannya setiap bulan 50 juta ya. Wah, padahal nggak ngapa-ngapain ya. Makanya saudara boleh bercita-cita menjadi board of directors ya, gitu. Oke, nah itu yang dimaksud dengan terjadinya pemborosan sumber daya yang langka. Uang itu kan sumber daya yang langka, ya. Oke, nah kemudian apalagi misalnya harus menerapkan akuntansi yang transparan, ya. Nah itu kan harus memilih dalam tanda petik menyekolahkan karyawan, mengkursuskan karyawan di bagian akuntansi supaya betul-betul memahami standar akuntansi, ya, supaya penyajiannya transparan. Oke, tuh. Nah, perusahaan diminta kamu berutang aja supaya ada kontrol dari luar ya. Kalau ngutang kan berarti harus bayar bunga kan. Nah, lagi-lagi itu ada pemborosan di situ dalam rangka untuk dapat pengawasan dari pihak ketiga. Ya, gitu Mbak Saraswati. Mbak Saraswati mana ini? Ya, itu ya. Pak, terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Ya, itu maksudnya pemborosan sumber daya yang langka. Yang Yola sudah tadi ya. Yang belum ini pertanyaannya, kok saya yang jawab nih? Lebih jelas. Husni Bahar. Iya, Pak. Pak Husni Bahar, mungkin bisa dipertegas ya jawaban pertanyaannya ya, supaya ringkasnya gimana nih? Husni Baharudin 7 gimana? Maksud saya di sini bertanya, maksudnya Sebentar, kamu cewek? Iya, Pak. Enggak, mana nih, Mbak? Saya, Pak. Izin. Sebentar. Husni Baharudin, sebentar di layar saya yang mana ya, sebentar. Kok saya belum ketemu? Oh, ini res. Pak. Kamu on cam nggak? On cam, Pak. Tertulisnya Husni Bahar juga? Tertulis Husni Baharudin dan nomor mahasiswa. Oh, oke. Saya kira cowok. Ya memang kayaknya orang tua pengen dapatnya cowok ya. Dari namanya ya, Pak ya. Iya.
Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Gimana Mbak, intinya gimana? Intinya itu bagaimana jika teman-teman di sini menjadi manajer melihat kasus yang tadi sudah saya jelaskan di sini ya Pak ya, kasus dari Citigroup dan Parmalat itu tentang tata kelolanya. Ini bagaimana cara mereka untuk mengidentifikasi resiko tata kelola yang baik sehingga tidak terjadi seperti ini lagi, untuk menghindari hal ini. Bagaimana caranya? Terima kasih, Pak. Oke. Silahkan penyaji, gimana nih supaya nggak terjadi dari awal, supaya nggak terjadi masalah keagenan, intinya itu. Apa yang harus dilakukan? Oke, jadi pada intinya, kalau saudara lihat di pengantar di dalam textbook tadi, corporate governance itu diadopsi oleh perusahaan dalam rangka untuk melindungi hak-hak pemegang saham, ya, atau pemilik di situ. Oke, nah dari zaman dulu, ya, Jensen and McLean, ya, sudah membahas tentang agency problem ini, ya, tentang masalah keagenan. Nah, mohon maaf saya cerita dikit, ini kan seperti masalah, ya, masalah moral, ya. Dari dulu itu, pelacuran itu udah ada, ya. Oke. Sampai sekarang sudah diupayakan supaya itu dihilangkan, ya. Nah, sepanjang masih ada permintaan dan penawaran terkait hal itu, maka sorry to say, pelacuran nggak akan pernah hilang, ya. Kecuali mungkin kalau udah nggak ada permintaan, udah nggak ada lagi, ya. Nah, yang saudara mungkin sudah dengar belakangan di Inggris, ya, itu kan, ya, Inggris itu saudara mungkin lihat dari luar, negara maju, ya, tapi sebenarnya pengelolaan tata kelola negaranya itu buruk, ya. Nah, dengan adanya perang Rusia-Ukraina, ya, mereka terganggu pasokan bahan bakar. Yang terjadi belakangan di Inggris itu, mereka mengalami inflasi yang luar biasa, ya. Anak-anak sekolah, ya, anak-anak SD, SMP, yang orang tuanya tiap bulan itu biasanya menyerahkan deposit supaya anaknya disediakan makan di sekolah, itu tidak mampu lagi untuk menyerahkan uang deposit supaya anak-anaknya bisa dimasakkan makanan, ya. Akibatnya apa? Orang tua yang mampu masih bisa deposit, sehingga di sekolah itu yang makan hanya orang-orang mampu yang punya uang deposit itu, sementara anak-anak yang orang tuanya tidak mampu menyerahkan uang deposit untuk makan, ya, akhirnya nggak bisa makan di sekolah, ya. Sebagian masih berharap adanya sumbangan donasi dari MU, dari Liverpool, ya, supaya anak-anak mereka itu dapat dana dari sana untuk disediakan makan.
Oke. Nah, saudara tahu karena kesulitan ekonomi ya, secara online itu pelacuran di Inggris meningkat luar biasa. Ya, katanya hanya untuk makan saja, untuk bertahan hidup. Sedihnya lagi, para pensiunan ya, yang uang pensiunnya terbatas, di masuk musim dingin, mereka itu siang hari tidak berada di rumah supaya tidak menyalakan heater.